Orang yang kerja di bank kan gajinya gede-gede ya. Jadi sebenarnya si bank itu tuh untungnya dari mana sih? Lo bisa gaji orang gede, padahal biaya admin cuma 6.000. Bahkan ada yang gratis, Pak. Jadi cuannya tuh dari mana aja, Tris? Gue tanya ke lo, bank fungsinya buat apa? Buat nyimpen duit kita. Itu betul, cuman fungsi utamanya itu bukan nyimpan duit aja. Jadi fungsinya itu sebagai financial intermediary. Itu middleman. Gimana? Misalkan ada si A, dia punya duit 1M nganggur. Terus ada juga si B, itu dia BU. Dia butuh uang 100 juta. Tugasnya si bank itu tuh nyambungin si A ke si B. Jadi perantaranya, middleman di sini. Nah, dia dapat uangnya dari mana? Nah, saya gini, si bank dia approach si A, mau nggak duit lu se-M dititipin aja di gua. Nah, nanti tiap tahun lu dapat bunga 3%, which 30 juta. Ya udah tuh deal katanya. Boleh dong 30 juta setahun nggak ngapa-ngapain, daripada duitnya nganggur juga. Bank berarti dapat duit 1M. Terus dia approach si B, lu kan butuh duit 100 juta. Mau nggak gua pinjemin 100 jutanya? Tapi bunganya 20%. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ya udah, duit bank se-M ini dia salurin 100 juta. Dan si B bayar lagi ke bank setelah 1 tahun akan 120 juta. Bank cuan 20 juta. Nah, ini kan satu kan. Nah, sekarang lu bayangin si bank itu nemuin B-nya ada 5 orang. Di akhir tahun, si bank berarti punya cash 500 juta. Terus ditambah sama 120 kali 5, 600 juta. dia totalnya 1,1M. Terus dia harus balikin ke si A sejumlah 1M 30 juta. tapi kejadian nyatanya biasanya kan bayar bunganya doang. Soalnya duitnya biasanya tetap dititipin. Lu nggak tarik semua duitnya jadi cash. Iya, benar-benar. Kadang 3%-nya kan nggak dicairin juga. Bank tuh kan nggak usah ngeluarin duit juga si A. Jadi intinya anggaplah dibalikin duit semua, dikurangin 103. Jadi bank tuh dapat untung 70 juta. Ini kan skalanya sangat kecil. Bayangin si A-nya ada 100.000 orang, si B-nya juga ada 100.000 orang. Skalanya kan jadi besar. Commercial bank itu tuh untung paling besar dari bunga. Untung lainnya dari mana? Dari biaya admin. Ada apa lagi? Apalagi emang terus. Jadi gini, kalau lu buka laporan keuangan bank, itu umumnya bagi dua pendapatan. Yang pertama, net interest income. Itu dari bunga. Dua, non interest income. Ini non bunga. Ini tuh kayak fee transfer di kartu kredit. Nah, di Indonesia kan banyak tuh retail bank. Jadi dapat duitnya dari net interest income. Fokusnya ke Fokusnya situ. ke sini. Emang ada yang nggak retail, Tris? Yang retail tuh biasanya ada IB, investment banking. Di Indonesia juga ada IB juga ada. Cuman kita bahas yang retail bank aja. Pertanyaan lagi, kenapa bank berani muterin duit orang? Satu, karena memang dia harus. Kalau nggak dia nggak dapat untung. Selain itu juga, ada satu institusi global yang namanya tuh BIS. Bandung International School. Betul. Bank for International Settlement. Simpelnya, dia supply data, behavior orang kayak gimana, data orang minjem kayak gimana, supaya buat decision making ya, itu tuh jadi ada datanya. Bermain di probabilitas. Bener, nggak semua yang pinjam itu tuh Iya. pasti bayar kan. Bank juga udah tahu itu Pak. Makanya kalau baca di laporan keuangan bank, itu tuh ada nama NPL, non-performing loan. Makanya bank juga udah nge-budgeting based on data itu. Oke, ya udah, intinya gimana? Jadi inti dari inti, kalau bank retail yang kebanyakan umum di Indonesia itu dapat untungnya dari jadi pihak ketiga yang bunga tadi. Jadi kenapa teman-teman kita di bank gajinya gede-gede? Wajar, soalnya bank juga profitnya memang gede-gede. Oke, kebayang. Tapi bikin banget susah ya, Tris. Nggak bisa kayak FNB Pak. Tapi gue masih ada kepo sih, Tris. Kalau bioskop gimana? Nanti kita bahas di next konten. Coba teman-teman komen mau bedah bisnis model apa lagi. Nanti kita bahas.